Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, ya ayyuhal ikhwan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fadnahum bima kanu yaksibun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu nabiyhi. Sahabat-sahabat muslim sidang Jumat yang berbahagia, marilah bersama-sama kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena dengan bekal iman dan takwa itulah kita bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kita menjadi selamat di dunia dan akhirat. Kita hidup bahagia, aman sentosa di dunia, dan kita hidup sentosa di akhirat dengan kebahagiaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat muslim yang mulia, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu sekalian mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim yang mesti kita jawab. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu sekalian memperkirakan, menghitung-hitung bahwa kamu itu akan masuk surga? Mungkin kita akan menjawab, ya rasanya yakin ya Allah masuk surga. Aku kan orang baik, aku telah berbuat banyak. Mungkin begitu. Kemudian Allah katakan, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah belum buktikan orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kamu dan orang-orang yang sabar. Artinya apa? Untuk masuk surga itu tidak gratis. Tidak bisa masuk begitu saja tanpa perhitungan. Jadi Allah katakan sebelum Allah buktikan orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kamu. Jadi untuk masuk surga itu perlu kesungguhan kita. Kita beramal soleh, berbuat kebajikan.
dan menjauhi perbuatan-perbuatan jelek. Kita memberikan kesejahteraan, kita memberikan kesenangan kepada manusia yang lain, kepada teman-teman kita, kepada rakyat kita, kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Kemudian dengan kerja keras itu, maka kita perlu sabar. Nah, karena bersungguh-sungguh jalan Allah itu tentu banyak halangan dan rintangan. Kadang-kadang kita bersungguh-sungguh jalan Allah sebagai pejabat, kita jujur, kita mementingkan kepentingan rakyat dan lain sebagainya. Mungkin banyak orang bilang, wah kamu jangan fanatik, kamu wah terlalu menjalankan agama. Tidak bisa begitu. Nah, jadi tantangannya banyak. Kita akan dikatakan fanatik, kita akan dikatakan terlalu demokratis, kita akan dikatakan terlalu baik kepada rakyat dan lain sebagainya. Kalau kita goncang di situ, maka kita akan menjadi orang yang kejam, kita akan menjadi hianat, kita akan korupsi, karena kita tidak lagi bersungguh-sungguh menjalankan tugas kita, berjalan di atas sumpah yang kita ucapkan itu ketika kita menjabat. Nah, kita juga sebagai rakyat, sebagai umat Islam, sebagai umat beragama, bersungguh-sungguh jalan itu. Artinya kita sholat betul 5 waktu dengan baik, ya, tepat pada waktunya. Laki-laki sholat berjamaah di masjid, wanita di rumah. Tekun. Nah, kemudian kita membimbing anak-anak kita supaya mereka benar-benar berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan yang benar, menjalankan syariat agamanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian makan dan minum cuma yang halal, menjauhi hal-hal yang haram. Sungguh-sungguh ini memang perlu kesungguhan. Sebagai anak-anak muda, kita taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Belajar dengan baik untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Dengan tekun kita belajar, kemudian menjalankan syariat agama, ya, sholat, zakat, puasa. Kemudian kalau sudah mampu menunaikan ibadah haji, semuanya kita lakukan dengan baik. Dan kemudian berusaha menghindari yang haram. Jadi kita tidak menyentuh barang-barang haram, minuman haram, makanan haram, makanan-makanan, peminuman atau apa saja yang membahayakan buat tubuh kita. Jangan menzalimi tubuh kita seperti mengkonsumsi narkoba. Ini godanya luar biasa. Kita melihat malah kenyataannya itu narkoba itu banyak yang terlibat yang mengkonsumsi narkoba. Bukan hanya anak-anak muda, bukan hanya ini. Ya, tetapi kadang-kadang tidak kuat juga, ada oknum polisi, oknum jaksa, kemudian hakim, ada yang kena yang begitu. Yang mestinya mencegah itu
terkena yang semacam itu. Bahkan ada yang jadi bandar narkoba dan lain sebagainya. Atau membackingi. Kita melihat baru-baru ini tersebar begitu luar biasa. Backingnya perjudian dan lain sebagainya. Ya, dapat bayaran, dapat ini dari bandar-bandar judi dan lain sebagainya. Tapi tidak semua, hanya oknum-oknum. Ya. Oknum-oknum tertentu. Nah, mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sebangsa dan saudara ini tidak terkena begitu. Sehingga kita bisa masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga harus bersungguh-sungguh dan sabar. Misalnya saja sholat Jumat, tertib kita datang. Ya minimal setengah jam sebelum khatib naik mimbar. Lebih bagus lagi kalau sebelum itu 1 jam sebelumnya. Dengan tertib, pertama datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sesudah itu sholat intisar, menunggu khatib naik mimbar. Atau membaca Al-Quran, atau berzikir. Saat itu dengan perlahan-lahan, dengan tidak mengeraskan suara, agar tidak mengganggu orang-orang yang sholat sunnah. Ya, kita membantu karena agar orang-orang semua bisa sholat dengan khusyuk. Untuk sholat khusyuk perlu keheningan. Jadi dalam keadaan hening lebih mudah untuk khusyuk. Jadi kita bantu teman-teman kita, jamaah masjid kita itu semuanya agar bisa sholat khusyuk. Karena apa? Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil laghwi muridun, dan orang-orang yang menjauhi hal-hal atau perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang tidak berguna. Walladzina hum li furujihim hafizun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun, yang zakat, yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari perbuatan-perbuatan yang jelek dan lain sebagainya. Yang nomor 1, sholatnya khusyuk. Ya. Jadi itulah kita harus sungguh-sungguh. Kemudian di Jumatan itu selesai sholat Jumat, ya. Jadi pada saat itu kemudian kita diam, tidak berbicara, apalagi pada saat khatib berada di mimbar. Kemudian nanti sholat bersama imam. Kemudian sesudah itu, ya, jadi apabila dia sholat itu mandi pada hari Jumat, kemudian dia sholat berapa rakaat yang ditakdirkan, kemudian sholat bersama, mendengarkan khutbah dengan baik, kemudian sholat bersama imam, maka diampuni dosanya di antara 2 Jumat ditambah 3 hari, 10 hari pengampunan. Kalau setiap Jumat kita mendapat pengampunan itu, Insya Allah, jadi kita nanti dosa kita sedikit dengan amal kita banyak. Insya Allah. Jadi oleh karena itu mari diperlukan kesungguhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sebagai kepala keluarga, bapak-bapak harus benar-benar bersungguh-sungguh
Diperintahkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa derita api neraka. Jangan sampai ada yang masuk neraka. Kan begitu. Nah, harus punya kesungguhan. Nah, kalau kesungguhan itu, maka kita harus bisa menjamin bahwa di rumah tangga kita, di rumah tangga orang-orang Islam, di rumah tangga kaum muslimin itu harus berlaku syariat Islam. Harus kita menjalankan syariat agama kita. Nanti orang-orang yang beragama Hindu juga melaksanakan ajaran Hindu dengan sebaik-baiknya. Yang Kristen, Katolik menjalankan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agamanya, oleh Alkitab. Itu seperti itu. Jadi kalau ada orang Islam, kemudian dia tidak, syariat Islamnya tidak berlaku di rumahnya, ini kan aneh. Tidak bisa yang macam ini ngaku Pancasilais. Jauh dari Pancasila. Karena orangnya itu pasti berketuhanan yang maha esa, pasti takut kepada Tuhan, taat kepada ajaran agamanya. Sebagai kita mengaku nasionalis religius. Kalau nasionalis, ya itu memikirkan kepentingan bangsanya dengan sungguh-sungguh. Dia, karena dia takut kepada Tuhan, maka dia jaga sumpahnya itu. Dia berjalan di atas jalan yang lurus. Dia berlaku selurus-lurusnya. Artinya apa? Dia jujur. Dia tidak curang. Tidak korupsi. Tidak menindas rakyat. Tidak menzalimi rakyat. Dia jalan di atas jalan yang lurus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Cinta dia kepada rakyatnya. Ini orang nasionalis. Kita mesti jadi orang nasionalis di negeri kita ini. Nasionalis yang baik. Nasionalis yang baik yang apa? Yang religius. Yang betul-betul melaksanakan yang agamanya. Sehingga dengan demikian dia takut kepada Tuhan. Tidak akan korupsi, apalagi korupsi besar-besaran. Tidak akan melindungi kejahatan-kejahatan hanya karena dapat uang. Tidak memberikan keputusan, ya hakim sebagai hakim tidak memberikan keputusan seenaknya karena dapat uang, karena disuap. Tidak akan begitu. Karena apa? Apalagi hakim itu luar biasa dosanya karena dia menyatakan bahwa memberikan keputusan itu sebagai wakil Tuhan. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Tentu kita menjadi heran kalau ada hakim-hakim yang masuk penjara, yang masuk LP, yang akhirnya diadili dan lain sebagainya, kemudian dijatuhi hukuman. Jadi, sahabat-sahabat muslim yang mulia, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang lurus, orang-orang yang berjalan di atas jalan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bertaat kepadamu, berbakti kepada orang tua kami, dan berbakti kepada agama, bangsa, dan negara. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya qadir ya samad ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilah kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.